untuk yang dewasa. Kalau untuk menggunakan obat dalam sekali minum itu membutuhkan dosis 10 ml, maka cukup sekali penuangan dalam ini. Sedangkan kalau pakai sendok itu bisa sampai 3 kali penuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Jangan pernah bosan teman-teman ya untuk selalu melihat muka saya di HP teman-teman masing-masing. Saya akan terus memberikan video-video terkait tentang obat, farmasi, dan mungkin berita-berita terkini yang menyangkut tentang dunia kefarmasian. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa teman-teman? Kita akan membahas tentang aplikator atau alat yang digunakan untuk mengkonsumsi obat sediaan sirup. Jadi apa aja obatnya? Kita akan buka satu persatu teman-teman ya. Yang pertama, kita punya sediaan sirup drop. Kita punya sediaan sirup teman-teman. Kebetulan saya ambil contoh di sini Sunmol sirup yang sediaannya drop. Kita akan buka aplikatornya apa untuk memasukkan atau untuk mengambil sirupnya yang kita gunakan untuk minum. Ini namanya sudah Sunmol drop, jadi otomatis sediaannya pasti menggunakan drop atau tetes. Kenapa digunakan seperti nanti kita bahas. Sediaan kedua, saya ambil contoh barang itu Sanadril, sirup Sanadril untuk batuk. Kita lihat apakah takaran atau apakah aplikatornya digunakan untuk memasukkan sirupnya ke dalam mulut. Ada tutup teman-teman ya, mungkin teman-teman ini ada tutup. Tutup ini berbentuk takaran, ada bentuk tutup takar teman-teman ya. Kita singkirkan dulu obat itu masing-masing. Dan selanjutnya ada Lergen sirup. Ini aplikatornya menggunakan sendok. Oke teman-teman ya, kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Pertama kita membahas tentang drop. Namun sebelumnya kita membahas tentang drop. Kenapa sediaan sirup itu digunakan langsung aplikator untuk minum obat? Yang pertama, pabrikan obat itu sudah mendesain obat sedemikian rupa supaya mudah digunakan. Tujuannya pasien tidak kesulitan pada saat ingin mengkonsumsi obat. Mungkin ada sebagian obat yang di dalam kemasannya tidak terdapat alat takar atau sendok takar atau tutup takar atau lain sebagainya di dalam kemasan, namun kebanyakan sudah ada sendok takarnya. Jadi tujuan pabrikan ini untuk mengemas atau menambahkan takaran ini ke dalam kemasan untuk memudahkan pasien atau kita dalam meminumnya. Dalam sediaan sirup ini terdapat 3 macam bentuk aplikator. Yang pertama ada drop, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada tutup takar. Jadi di sini kita akan membahas kegunaan masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama kita akan membahas tentang drop. Drop ini takarannya hanya maksimal 1 mili. Jadi mulai dari bawah sampai atas ini takarannya 1 mili dan mereka dibatasin dengan setiap skala 0,1, 0,2, 0,3 dan sampai seterusnya sampai dengan takaran 1 mili. Tujuannya apa dibuat seperti itu? Aplikatornya untuk sediaan drop ini, aplikatornya digunakan untuk anak-anak bayi sampai dengan umur 2 tahun. Karena anak bayi sampai umur 2 tahun itu belum bisa menggunakan sendok ataupun tutup ini. Karena mereka akan kesusahan dalam memakainya. Jadi sebagai orang tua yang sedang memakaikan kepada anak bayi sampai umur dengan 2 tahun, mereka bisa menggunakan ini dan langsung bisa ditembakkan ke dalam mulutnya. Bisa juga menggunakan squid teman-teman ya, squid jarum suntik yang sudah dibuang nalnya, namun sudah ada sediaan otomatis ini yang bisa dipakai untuk memasukkan obat ke dalam mulut. Ini dulu waktu awal-awal persediaan drop ini berbentuk kaca teman-teman ya. Ini berbentuk kaca. Kenapa pabrikan memakai kaca? Karena sifat kaca itu tidak mudah rusak kecuali terjatuh. Kalau tersentuh dengan zat aktif di dalam obat itu, mereka tidak akan menimbulkan kontaminan. Jadi pabrikan sudah mendesain dengan sediaan kaca. Namun sediaan kaca sering disalahgunakan oleh oknum-oknum ya untuk nyabu. Mungkin yang sering teman-teman kaca pirek. Sebenarnya inilah
pipet tetes yang berbentuk drop inilah yang mereka cari untuk ya ataulah seperti untuk apa. Mungkin teman-teman yang lebih paham silahkan di kolom komentar nanti untuk apa gunanya. Jadi sekarang untuk menghindari penyalahgunaan itu, maka sekarang pabrikan sudah mendesain dengan bahan khusus supaya bisa digunakan oleh pengguna, benar-benar digunakan dan tetap aman digunakan pada bayi di usia 0 sampai 2 tahun dengan menggunakan bahan plastik teman-teman ya, namun sangat aman digunakan. Karena dosis pada bayi biasanya 0 sampai 2 tahun ini hanya menggunakan dosis di bawah 1 mili. Adapun lebih dalam 1 mili kemungkinan hanya sekedar 1 atau 2 mili, dan penggunaannya kalau lebih dari itu bisa digunakan 2 kali pipetan atau 1,5 kali pipet bisa. Itulah tujuannya pabrikan untuk mendesain dalam bentuk drop supaya mudah, karena untuk anak-anak kalau inbox ini tidak akan efektif. Kedua, ada sediaan sendok. Sendok ini digunakan untuk menakar obat atau menakar sirup. Ini ada 3 skala teman-teman ya. Ada skala 1,25, skala 25, 2,5 mili, 1,25 mili, 2,5 mili dan 5 mili. Di sini biasanya teman-teman melihat resep dokter itu 1 sendok teh. 1 sendok teh itu maksudnya di sini 5 mili teman-teman ya. 1 sendok teh 5 mili. Karena takaran ini sudah didesain sedemikian rupa. Biasanya kalau dokter merasakan 1 kali sehari 5 mili, berarti teman-teman menggunakan garis yang paling atas dari skala yang paling atas di dalam sendok itu teman-teman. Jadi sendok yang biasa digunakan dalam kemasan obat itu hanya sampai batas 5 mili. Ini bisa digunakan untuk anak 2 tahun ke atas. Otomatis mereka sudah mengerti akan minum obat. Walaupun agak susah, mungkin teman-teman bisa kembali menggunakan drop ini dengan, kalau seandainya 5 mili dengan ini tidak bisa dipakai dengan 5 mili, mungkin teman-teman silahkan ditakar dulu 5 mili di sini dan teman-teman masukkan ini selama sebanyak 5 kali, karena 1 pipet penuh ini hanya untuk 1 pipet ini hanya untuk 1 mili. Jadi kalau seandainya dibutuhkan 5 mili, berarti teman-teman menyedot obatnya yang sudah dipindahkan dari ke sini sebanyak 5 kali. Ini teman-teman ya. Jadi 1 sendok teh itu 5 mili, sedangkan kalau ada sendok makan itu 15 mili. Namun sekarang jarang yang resepkan dokter tuh 1 sendok makan. Jadi kalau 1 sendok teh, kebanyakan 1 sendok teh itu 1 sendok teh itu maksudnya 5 mili teman-teman ya. Dan ada juga yang kemasan takaran itu menggunakan tutup takar teman-teman ya. Di sini tutup takar sudah ada skalanya di sini. Di samping ini ada skalanya, tulisan bening. Mungkin teman-teman kalau bisa nampak, kalau di kamera tidak nampak, bisa dilihat di sini ada takaran 2,5, 5 mili, 1 sendok setengah, 7,5 mili, 10 mili sampai 15 mili. Jadi di sini takaran penuh ini bisa dipakai dalam arti kata 1 sendok makan atau 15 mili. Di sini bisa dipakai 1 sendok makan atau 15 mili. Jadi nanti kalau ada resep yang meresepkan 1 sendok makan, bisa dipakai ini sampai skala paling atas, itu menunjukkan takaran 15 mili. Atau bisa kalau seandainya petunjuk dokter itu di resep itu 2-3 kali sehari 2 sendok teh, itu berarti teman-teman tinggal mengkonversikan 1 sendok teh itu 5 mili. Kalau 2 sendok teh berarti 10 mili. Jadi teman-teman tinggal buat di sini dalam garis buat dalam dosis 10 mili. Itu teman-teman ya. Jadi keuntungannya apa? Kita menggunakan keuntungannya, atau yang pertama, takaran di dalam tutup takar ini lebih besar, takaran lebih besar. Jadi untuk yang dewasa, kalau untuk menggunakan obat dalam sekali minum itu membutuhkan dosis 10 mili, maka cukup sekali penuangan dalam ini. Sedangkan kalau pakai sendok itu bisa sampai 3 kali penuangan. Oke teman-teman ya. Jadi masing-masing sendok takar, masing-masing alat aplikator yang digunakan untuk meminum sirup atau minum sirup dalam yang kita konsumsi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video ini dapat teman-teman aplikasikan atau teman-teman terapkan yang masih bingung tentang penakaran dalam sendok sirup. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.